Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala imana wa taqwana wa ja'ala zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah inayah. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua hadir, kita semua mendengarkan tausiah yang singkat, insyaallah mendatangkan manfaat, mendatangkan keberkahan. Yang saya hormati para karyawan dan karyawati, wabil khusus pimpinan-pimpinan saga, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk senantiasa menambah amal-amal kebajikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 menjadi tolak ukur manusia sehingga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia mampu mempergunakan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Nikmat yang pertama adalah nikmat qalbu, hati. Yang kedua, nikmat penglihatan. Dan yang ketiga, nikmat pendengaran. Inilah yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad sara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum asanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ayat ini menjelaskan bahwa ternyata penghuni neraka yang mengisi neraka ada 2 golongan, dari jin dan manusia. 2 makhluk ini yang akan mengisi neraka. Apa maksudnya ada? Ayat ini adalah memberikan penjelasan bahwa kita senantiasa mawas diri, jangan lengah terhadap godaan-godaan iblis yang mampu menjerumuskan kita sebagai manusia. Agar terhindar dari hal-hal tersebut, maka kita gunakan kalbu kita. Qulubum la yafqahuna biha. Jangan sampai kita tidak mempergunakan insting kalbu, insting hati kita. Walahum a'yunun, ya. Walahum a'yunun la yashuruna biha, yaitu mata, jangan sampai kita salah gunakan. Kemudian telinga, jangan sampai kita mendengar sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan rahmat dan hidayah Allah, maka kita senantiasa menjaga ketiga elemen tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang balhum adal yang lebih rendah dari binatang ternak. Jadi ketika manusia tidak menggunakan 3 potensi ini, maka dapat dipastikan dia lebih rendah dari hewan ternak. Dia lebih rendah daripada binatang jelata.
Oleh karenanya, rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi titik tolak untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, yakni menggunakan hati. Jangan abaikan bisikan-bisikan hati. Maka oleh karenanya hati perlu diasah. Hati perlu diberikan nutrisi. Nutrisi yang diberikan adalah wejangan-wejangan atau nasihat, bacaan-bacaan kalam ilahi. Kita mentadaburi kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Supaya ada nutrisi yang diberikan oleh hati. Jadi jangan abaikan. Kita manfaatkan ketika kita usai sholat, usai kegiatan, jangan abaikan yang namanya bacaan-bacaan Al-Quran atau mendengarkan tausiah-tausiah. Inilah bagian dari nutrisi hati. Kemudian yang kedua, yaitu penglihatan. Penglihatan inilah yang merupakan simbol paling sensitif terhadap kemungkaran-kemungkaran. Boleh jadi kita tidak sengaja untuk melihat sesuatu, namun dengan melihat sesuatu, panggilan atau bisikan-bisikan setan, sehingga kita terpengaruh dengan penglihatan tersebut. Kita terperdaya dengan apa yang kita lihat. Seringkali kita bergaya, life, ya, style kita, kehidupan kita, kita tidak selaras dengan apa yang kita miliki. Kita melihat orang lain jauh lebih hebat, kita ingin seperti mereka. Padahal kemampuan yang diberikan Allah sudah pas untuk kita. Oleh karenanya, rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan abaikan kebaikan-kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, karena semua itu adalah merupakan amal kebajikan kita. Ada riwayat yang memberikan gambaran bahwa ilustrasi hidup kita jangan berfokus hanya kehidupan dunia saja, tapi bagaimana kita mengutamakan kehidupan di akhirat. Satu ketika ada pemilihan raja. Pemilihan raja kemudian akan ditempatkan di pulau yang binatang buas, memiliki binatang buas yang banyak. Satu persatu kemudian diterima jadi raja. Beberapa tahun kemudian dia dipindahkan di pulau tersebut. Akhirnya dia tidak mendapatkan kawalan raja, tidak mendapatkan kabar bahwa bagaimana kabar raja tersebut. Ternyata raja itu sudah meninggal. Karena dia berpikir bahwa mendapatkan kedudukan, dia maksimalkan potensi yang dia miliki. Dia hanya berpikir sejenak bagaimana dia mendapatkan kemewahan ketika dia menjadi raja. Dia tidak berpikir bagaimana perpindahan tempat di daerah tersebut. Jadi rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pemilihan raja berikutnya, ternyata raja yang kedua ini dia tidak berambisi untuk kehidupan mewah yang dimiliki oleh raja. Dia tidak berambisi mendapatkan harta yang banyak raja tersebut. Tapi dia berpikir bagaimana kehidupan di pulau sana yang telah disiapkan binatang buas. Maka dia menyuruh bala tentaranya, menyuruh ajudannya untuk membenahi pulau tersebut. Akhirnya pulau tersebut diolah, kemudian diberikan fasilitas, diberikan jaminan dan sebagainya. Alhamdulillah. Apa yang terjadi? Ketika dipindahkan ke pulau tersebut, raja tersebut, raja yang tadi, kelangsungannya lebih nikmati di pulau tersebut, sehingga dia mendapatkan kemewahan, mendapatkan kenikmatan. Ilustrasi ini memberikan gambaran bahwa jangan hanya kehidupan di dunia kita berambisi, namun kita mengabaikan kehidupan akhirat.
Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dari persoalan tadi bahwa 3 potensi ini harus kita maksimalkan. Jangan pernah lelah untuk melakukan kebaikan. Jangan juga mengabaikan sekecil apapun kemaksiatan. Banyak orang yang mengabaikan, wah cuma ini kan sebentar bisa tobat, cuma ini bentar kan bisa minta maaf, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa jadi hal yang kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak. Dan orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, dia akan lengah. Inilah yang digambarkan dalam surat Al-A'raf ayat 179, bahwa bal adalu, lebih sesat, lebih rendah dari binatang jelata. Kenapa? Allah sudah memberikan penjelasan bahwa dia tidak menggunakan potensi yang diberikan Allah, yaitu kalbunya, hatinya. Ketika seseorang melaksanakan perbuatan, ketika bisikan hati, perkataan hatinya, dia tidak mengikuti perintah hatinya, maka dia akan mengalami kerugian yang besar. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita membenahi hati kita, mensucikan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Inilah akibat ketika kita tidak mampu mengolah, tidak mampu memilah dan seterusnya perasaan-perasaan hati yang kita miliki. Begitupun mata, seringkali kita melihat sesuatu yang tidak benar, maka kita hindari hal tersebut. Menonton sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita abaikan. Ketika kita menuruti, maka disitulah peran iblis untuk mempengaruhi sehingga kita terjerumus dalam kesesatan. Begitupun telinga, begitu banyak informasi-informasi yang kita dengar dan kita tidak saring. Apa yang kita dengar langsung kita sampaikan, tapi kita tidak pernah memperhatikan apakah berita ini benar atau tidak. Berita hoax sering bertebaran di mana-mana. Ketika kita tidak mampu menyaringnya, maka kita akan terjerumus untuk memberikan kabar berita atau berita yang buruk, berita yang tidak sesuai. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan ini tidak ada pilihan kedua kali kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diberikan oleh Allah hidup hari ini, maka kita maksimalkan untuk melaksanakan kebajikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengabaikan hal-hal yang kecil kalau dia mengandung kebaikan. Jangan juga menganggap remeh sesuatu hal yang kecil kalau dia mengandung kemaksiatan. Ketika mengandung kemaksiatan, maka kita harus jauh, harus hindari. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan bahwa di dalam surat Al-A'raf ayat 179 bahwa 3 hal yang harus kita jaga. Ketika 3 hal tersebut, hati, penglihatan dan pendengaran, ketika kita mampu menjaganya, insya Allah kita akan mudah mendapatkan hidayah, mendapatkan keberkahan dalam hidup. Yang kedua, kita bisa berkaca pada cerita yang pendek bahwa seorang raja tidak hanya berfokus pada jabatan yang dimiliki, tapi ia berpikir ketika dia turun dari jabatan ke tahtahan raja, ketika dipindahkan ke pulau tersebut, bagaimana nasibnya nanti. Itulah ilustrasi kita tidak hanya berpikir dunia, tapi bagaimana juga memikirkan akhirat. Ketika kita meninggalkan dunia, maka kita akan ditempatkan di tempat yang lain, yaitu akhirat. Maka orang yang cerdas adalah orang yang tinggal di dunia, tapi memiliki potensi amal akhirat. Inilah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan raja yang kedua, yang tidak hanya memanfaatkan kehidupan dunia, tapi memikirkan kehidupan di akhirat. Rekan-rekan saga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memohon, dan begitu juga para pemimpin di saga, mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan,
mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta mohon ampun kepadanya ketika kita melakukan kesalahan baik tidak sengaja maupun yang disengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jami'in. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam innallahil musta'an wa la itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.